Kita beri sorak-sorai untuk Yesus Kristus. Haleluya. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Malam hari ini kita melihat sebuah tema yang saudara sudah saksikan beberapa saat lamanya, yaitu yang berjudul Not Just Stories. Mungkin kita bisa lihat sejenak. Not just stories. Kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak story. Ada legenda, ada sage, ada kisah, ada cerita, ada fabel, ada macam-macam. Semuanya itu adalah cerita. Stories. Dan tidak sedikit pengarang-pengarang yang dikenal juga sebagai pujangga yang berhasil mengarang cerita-cerita mulai dari kanak-kanak, dewasa dan sebagainya. Kisah-kisah yang menarik, baik itu kisah nyata atau kisah fiksi dan sebagainya. Tema malam hari ini kita akan merenungkan suatu kisah yang bukan sekedar kisah. Suatu cerita yang bukan sekedar cerita. Not just stories. Nah, untuk itu mari kita akan lihat bersama-sama lebih dulu di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Di dalam slide yang sudah ada kita bisa lihat dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra tadi telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat ini saja, kita sudah mulai bisa memahami, it's not just stories. Bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita. Memang pada saat itu ada seorang perawan yang bernama Maria yang tinggal di Nazaret. Dan dia kemudian didatangi oleh utusan Allah yang menyampaikan berita bahwa dia akan mengandung. Ini sesuatu yang mustahil. Tetapi endingnya kita lihat bagaimana Maria tunduk kepada kehendak Allah dengan mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadamu menurut perkataanmu itu. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Tidak usah kita baca. Dan kemudian hal yang sama juga terjadi kepada seorang pria yang bernama Yusuf. Yang juga tinggal di Nazaret. Ternyata dia adalah tunangan Maria yang sudah merencanakan untuk segera menikah. Ketika Yusuf tahu tiba-tiba Maria mengandung, maka dia berusaha menghindari semuanya itu. Tetapi Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberitahu Yusuf melalui mimpi bahwa anak yang dikandungnya itu adalah juru selamat yang akan mengampuni dosa manusia. Itu bisa kita lihat dari Matius pasal 1 mulai ayat yang ke-18 dan seterusnya. Khususnya ayat yang ke-23, tidak usah kita baca. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini seolah-olah cerita yang merupakan sesuatu yang khayal. Mana mungkin ini bisa terjadi seperti ini? Maria coba bertanya kepada malaikat Gabriel, utusan Allah itu. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Karena aku belum bersuami.
Dalam ayat 34 itu Maria bertanya demikian, tetapi Gabriel mengatakan, Roh Kudus akan turun atas kamu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kamu. Dan kamu akan mengandung, dan anak yang kau lahirkan itu akan diberi nama Yeshua, Yesus, yang berarti juru selamat. Ini kisahnya, ini ceritanya yang seolah-olah nampaknya seperti khayal, seperti cerita-cerita biasa. Tetapi kalau kita lihat di dalam Yesaya tadi, nah kali ini saya ajak saudara melihat di dalam bahasa aslinya. Di dalam slide yang sudah ada dikatakan Ki Yelet Yulat Lanu, Ben Nitan Lanu, Watahi Hamisrak Al-Shihmu, Wayikrashmo, Pele Yoetz, El Kibor, Aviat, Sar Shalom. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, inilah yang kita tahu, not just stories. Dikatakan Ki Yelet Yulat Lanu. Unto us a child is born. Kata lanu itu menunjukkan kepada kita. Betul-betul diberikan. Kalau di luar sana banyak orang mengatakan, enggak mungkin, mustahil. Memang kisah yang kita dengar ini mengenai kelahiran Yesus adalah sesuatu yang memang mustahil. Tidak mungkin bisa terjadi, apalagi adanya pengampunan dosa. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi ketahuilah bahwa di dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu bisa terjadi karena Dia adalah Sang God of Wonders. Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Dia Allah yang menyelamatkan manusia. Walaupun ini merupakan story, tapi ini adalah His story. Not just story, but His story. Ini historical. Ini adalah sejarah. Yesus sudah datang ke dunia. Memang sekali lagi itu adalah mustahil. Allah, pencipta segalanya, harus turun ke dunia menjelma menjadi manusia. Dan menurut otak manusia itu mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. 6-7 abad sebelumnya, Yesaya tadi sudah menubuatkan di dalam pasal 9 ayat 5, Ki Yelet Yulat Lanu. Nah, saudara sekalian, kata yulat itu berasal dari kata Ibrani, yalat. Ini berarti to beget, to be born, dilahirkan. Nah, kata yulat tadi berarti dalam bentuk pasif. Ya. Jadi seorang anak lahir untuk kita. For unto us a child is born. Dan kemudian berikutnya dikatakan tadi, benitan lanu. Itu berasal dari kata Nathan. Yang berarti to give, memberi. Seorang anak diberikan untuk kita. Nah, kalau kita lihat tense yang dipakai di sana, kita kembali lihat di slide tadi, yulat dan nitan, ini adalah bentuk perfect, past.
Jadi ini bukan akan, tetapi jauh di dalam sorga sudah direncanakan seorang anak diberikan. Itulah sebabnya ini bukan sekedar story, tapi betul-betul anugerah. Inilah pemberian Allah yang terbesar untuk manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kuncinya cuma percaya. Di luar sana ada banyak hoax dan sebagainya, tetapi tidak mempengaruhi apa-apa. Karena Yesus yang saudara dan saya kenal sebagai God of Wonders adalah satu-satunya juru selamat. Dan ketika kita percaya kepada dia, maka kita semuanya pasti diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiyelet yulat lanu. Seorang anak diberikan kepada kita. Nah, kata lanu tadi, saya tegaskan kembali, ini berarti unto us, bagi kita yang mau percaya kepada dia. Kuncinya cuma percaya. Utoskar igapisen oteoston kosmon, osteton ionton mono yeni edoken, inapas opistef on is afton mi apolite, al egi zoin eonion, artinya hidup yang kekal, yang pistefo, yang percaya kepadanya, akan memperoleh hidup yang kekal. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Satu-satunya nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dicatat dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Seorang anak diberikan bagi kita. Nah, kita lanjut, kita lihat lagi slide tadi. Yesaya 9 ayat yang ke-5 tadi. Wayikra Shmo, anak yang dilahirkan itu namanya adalah Wayikra Shmo Pele, Wonderful, Yoetz, Counselor, El Gibor, the Mighty God, Aviat, the Everlasting Father, Sar Shalom, Prince of Peace. Pertama-tama dikatakan Pele, Wonderful, Wonder. El Pele, L-O-C Pele, God of Wonders. Allah yang melakukan keajaiban. Dan ini juga bukan stories, sekedar story, tapi history. Yesus lahir ke dunia, dan setelah dewasa, dia berjumpa dengan berbagai macam orang yang mengalami penderitaan, berbeban berat, dan sebagainya. Yesus bertemu dengan orang yang buta sejak lahirnya, yang tidak pernah bisa melihat matahari, tidak pernah bisa melihat keindahan bumi ini, yang tidak pernah bisa melihat bahkan wajah ayahnya dan ibunya karena dia buta. Tetapi anak yang diberikan, yang lahir, namanya adalah Pele, Wonderful, God of Wonders. Orang yang buta itu berjumpa dengan Yesus. Jelek matanya. Dia bisa melihat kembali. Matanya melek. Dan untuk pertama kalinya dia bisa melihat keindahan dunia ini. Karena dia adalah God of Wonders. Dan bukan cuma orang yang buta. Masih banyak lagi
deretan orang-orang yang penuh penderitaan, orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang lumpuh, bahkan orang yang mati. Karena Yesus adalah God of Wonders. Dia adalah Pele, namanya adalah Wonderful. Semuanya disembuhkan oleh Yesus. Not just stories, but His story. Not just story, but His story. His story, His story. Not just story, but His story. Bukan hanya kisah, tetapi ini fakta sejarah. Yesus datang untuk membebaskan semuanya. Yesus datang untuk menyelamatkan. Dan Yesus naik ke surga, bukan cuma Yesus saja. Tetapi Yesus sudah katakan kepada semua yang percaya kepada Dia, kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus melakukan hal yang sama. Petrus, Yohanes antara lain, catat dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, bertemu dengan seorang yang lumpuh. Petrus cuma mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi yang aku punya adalah dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, bangun dan berjalanlah. Maka saat itu juga orang yang lumpuh sejak lahirnya ini bangun dan berjalan dan melompat-lompat karena kuasa Yesus Kristus. Karena kuasa dalam nama Yesus, mujizat itu terjadi. Dan dalam Kisah Para Rasul dicatat di sana, orang-orang yang sakit itu berderet-deret. Bahkan mereka berada di sepanjang jalan. Setidak-tidaknya ketika Petrus lewat, bayangannya bisa menyembuhkan mereka. Not just story, but history. Yesus mendelegasikan kuasanya, mentransfer kuasanya kepada murid-muridnya di tahun 2022 ini. God of Wonders yang sama tetap bekerja sampai hari ini. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Bahkan malam hari ini, di tempat ini, Yesus ada bersama kita. Kuasanya ada di tempat ini. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Not just story, but history. Akan ada sejarah baru. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Bahkan malam hari ini setiap kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Dia adalah El Pele. Namanya disebut Pele, Wonderful, Allah yang ajaib. Malam hari ini saudara sekalian, apapun yang jadi pergumulan kita, sakit, penyakit, kesulitan dan beban yang berat, lihat ada Yesus yang berkuasa. Namanya disebutkan Wonderful, Pele, ajaib. Dalam hari ini mungkin banyak perkara yang mustahil. Jantung yang sudah tidak berfungsi baik, paru-paru, lambung, liver, ginjal yang tidak berfungsi baik. Tapi Yesus itu adalah God of Wonders. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup memberikan jantung yang baru, paru-paru yang baru, liver yang baru, lambung yang baru, ginjal yang baru. Di dalam nama Yesus, organ tubuh yang sehat dalam nama Yesus. Karena Dia adalah God of Wonders, Allah yang berkuasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Malam hari ini kalau kita percaya, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Karena Dia adalah God of Wonders.
Dia adalah God of wonders. Dia adalah God of wonders. Dan namanya disebutkan ajaib. Bele. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Namamu ajaib Tuhan. Namamu ajaib Yesus. Namamu ajaib Tuhan. Namamu berkuasa Yesus. Namamu besar dan agung Yesus. Kami hormati Engkau Tuhan. Engkau melihat kami satu persatu Tuhan. Di tengah-tengah kami Tuhan, ada lebih dari satu. 2 pria, 3 wanita yang sedang mengalami problem di bagian jantungnya. Tuhan Yesus, Engkau El Pele, Engkau ajaib, Engkau mulia. Malam hari ini nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, jantung yang baru terjadi itu. Ginjal yang baru terjadi. Liver yang baru terjadi. Dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semuanya sehat. Jemaat GAP di tempat ini semuanya sehat. Tidak ada yang sakit-sakitan. Sehat dalam nama Yesus Kristus. Oh Roh Kudus, Engkau pencipta di atas segala-galanya. Engkau berikan organ-organ mata yang baru. Ada beberapa saudara di tempat ini yang sedang mengalami problem di bagian matanya. Ada yang dideteksi sebagai katarak. Tapi lihat, Tuhanmu itu God of wonders. Yesusmu itu God of wonders. Not just story. Not just stories. But His story. His story. Kisahnya, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Malam hari ini Roh Kudus kami undang Engkau. Kami undang Engkau Roh Kudus. Urapan-Mu melawat kami semua Tuhan. Kami tahu mujizat-mujizat terjadi Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus. Engkau lahir untuk kami. Dan kami percaya akan Engkau. Kami percaya akan Engkau. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Urapan Roh Kudus sedang bekerja saat ini. Saya tahu malam hari ini mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ketika saudara bangkit berdiri, saudara menyatakan bahwa saudara percaya. Saudara percaya kuasa Allah. Dan sekarang buka hati saudara. Urapannya sedang bekerja. Sementara nanti kita akan melihat kesaksian-kesaksian, baik melalui pujian, baik melalui tari dan sebagainya. Roh Kudus sedang bekerja. Buka hati saudara. Dan saya berdoa,
Saudara akan melangkah keluar dari tempat ini nanti, berbeda dari saudara tadi masuk. Saudara akan keluar dengan mujizat Allah, pulang dengan kesembuhan, dengan pengharapan yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Pelan-pelan saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Nikmati urapan Tuhan, Roh Kudus sedang bekerja. Haleluya.